salim dinana wala taslub waqtan nas'i imanana wala tusad alaina man la yakhafuka wala yarhamuna warzuq hariduna wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Percikan Iman bersama Kiai Haji Dr. Andes Ahmad Marzuki, Magister Pendidikan Agama Islam, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Kota Pekalongan. FM 91,2 Radio Kota Batik. News interaktif solutif. Info hari ini. Jam 7 malam di Radio Kota Batik bersama Fitri di Info hari ini. Dilansir dari Antara News, juru bicara Kementerian Kesehatan RI Muhammad Syahril mengemukakan DPR RI telah resmi mengirimkan draft rancangan undang-undang atau RUU Kesehatan kepada pemerintah untuk dibahas melalui partisipasi publik. Dilansir dari keterangan tertulis Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes RI, disebutkan tahapan tersebut sekaligus memulai proses partisipasi publik di mana pemerintah dan DPR akan menghimpun masukan dan aspirasi dari masyarakat seluas-luasnya melalui berbagai forum. Dari sisi pemerintah, Presiden Joko Widodo telah menunjuk Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sebagai koordinator wakil pemerintah untuk membahas RUU Kesehatan bersama DPR. Demikian info hari ini bersama saya Fitri. Nantikan info selanjutnya jam 8 malam. Info hari ini. Terima kasih Anda masih bersama kami FM 91,2 Radio Kota Batik. Disiarkan dari Jalan Kurinci 7 Pekalongan. Telepon 424 474 atau 428 900. Untuk informasi seputar Pekalongan, kunjungi web kami rkb.pekalongankota.go.id. Radio Kota Batik, news interaktif solutif. Osa Islam. Obrolan seputar agama Islam. FM 91,2 Radio Kota Batik, news interaktif solutif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan, apa kabar Anda malam hari ini? Senang sekali malam ini saya bisa hadir. Ada Ozi di Osa Islam, obrolan seputar agama Islam. Tapi malam hari ini spesial karena nggak sendirian. Ada partner saya biasa Kang Ribut. Iya, selamat datang di program Monorel. Iya, religi Ustaz. Iya, mono satu. Mono satu. Rel kan religi. Itu biasanya satu. Iya kan Ici kan satu. Iya. Kang Ribut sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Tapi kita nggak berdua ya. Karena di studio sudah hadir ada Ustadz Aliman ini dari kantor Kementerian Agama Kota Pekalongan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ustadz Alim. Sehat gak Ustadz nih? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat juga. Iya, kita berdua semangat juga malam hari ini. Semangat banget. Iya. Pokoknya di program Osa Islam ini kita selalu seneng karena kita bisa menambah ilmu baru lagi Ustadz. Nah, malam hari ini kita juga ingin menimba ilmu juga dari Ustadz Alim ini. Insya Allah. Iya. Sama-sama. Apa ini malam hari ini kita ngobrolinnya? Apa sih? Temanya apa sih? Temanya apa Ustadz ini? Kehebatan bertasbih. Keajaiban dan kehebatan bertasbih. Wah, ini luar biasa ini. Luar biasa. Satu kegiatan yang biasa kita lakukan mungkin. Cuman kadang-kala kita nggak ngerti kehebatannya apa, keistimewaannya apa. Nah, malam ini mau kita kupas tuntas. Yes. Termasuk juga yang di rumah yang mau gabung bertanya langsung sama Ustadz Alim boleh ya untuk perihal bertasbih.
apa ya yang bagus, atau mungkin sebenarnya di awal mungkin saya ingin tanyakan ke Ustadz Alim, tasbih sendiri itu sebetulnya apa sih Ustadz pengertiannya? Kalau makna tasbih itu secara bahasa adalah tanzih, membersihkan. Membersihkan dari sifat-sifat yang tercela. Membersihkan dari sifat-sifat yang tercela. Oke. Membersihkan ini secara umum berarti ya? Secara umum, iya. Oke. Baik, kemudian kalau diartikan secara apa istilahnya, syar'inya sendiri? Kalau secara syar'inya adalah kita sebagai seorang muslim, kita harus membersihkan Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat yang tidak pantas menempel pada zatnya Allah Subhanahu wa taala. Oke. Membersihkan dari sifat-sifat yang tidak pantas ya, yang ada di Allah Subhanahu wa taala, begitu Ustaz. Sifat yang seperti apa sih Ustaz yang tidak pantas ini? Mungkin yang terkadang kita itu banyak ya berada pada diri kita, yaitu misalkan sifat sombong misalkan. Sebetulnya sifat sombong itu tidak boleh ya melekat pada manusia. Kita harus membersihkan hati kita terhadap sifat sombong. Lah makna dari membersihkan itu adalah makna tasbih. Iya, membersihkan dari sifat itu tadi, misalkan sombong ya. Iya. Bisa di ini nggak Ustaz, apa ya istilahnya, barangkali membersihkan dalam konteks ini prasangka kita terhadap Allah, ngaten. Bisa juga, jadi begitu ya. Soalnya kan kadang-kala prasangka manusia itu kan luar biasa kepada Allah itu, bisa macam-macam. Iya. Ketika lagi susah terus kemudian ngomong bahwa Allah itu nggak adil, itu kan. Iya kan. Kayaknya Allah nggak sayang sama aku. Nah itu kan ngeri itu. Jadi kita membersihkannya dengan bertasbih begitu, tapi kalau misalkan ada punya prasangka seperti itu, nggih. Oke, nah berarti kalau dalam hal ini juga Ustadz Alim, bertasbih ini bacaan yang seperti apa yang bisa kita lafadzkan untuk bisa membersihkan dari sifat itu tadi? Kita sebetulnya sudah melakukan setiap hari, setiap selesai sholat, yaitu dengan berzikir, yaitu membaca Subhanallah, itu termasuk membaca tasbih dan zikir-zikir yang lainnya. Di dalam aplikasi kehidupan kita praktekkan untuk kita berusaha membersihkan diri kita dari sifat-sifat tercela, termasuk tadi suudon. Suudon terhadap manusia tidak boleh, apalagi suudon terhadap Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita. Harus selalu baik sangka kan? Harus selalu husnudon ya. Baik kepada orang maupun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita positive thinking atau husnudon, itu kita sudah mendapatkan pahala. Walaupun husnudon kita salah. Kita kalau suudon, itu kita sudah mendapatkan dosa walaupun suudon kita itu benar. Nah, gitu. Ini aku baru tahu. Iya. Saya baru tahu. Berarti memang kita itu harus positive thinking. Meskipun itu prasangka kita yang baik, positive thinking itu keliru gitu ya. Iya. Dan kita nggak boleh menyalahkan positive thinking kita, ngeten ya tadi ya. Iya. Sudah dihitung pahala itu. Biarlah urusannya karo Gusti Allah kan gitu. Iya. Betul. Iya. Ini asik ini. Tapi emang sedikit pun kita nggak boleh istilahnya buat berprasangka buruk sama Allah, begitu Ustaz? Iya. Sedikit pun nggak boleh. Sama orang saja nggak boleh. Apalagi sama Allah. Apalagi sama Allah Subhanahu wa taala. Oke, iya. Ini semakin menarik, tetapi karena ini juga pas kebenaran waktunya adzan Isya. Ya, kita jeda dulu sejenak, Ustaz nggih. Nanti kita sambung lagi tetap di Osa Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu
Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was-salatil qa'imah. Ati sayyidana Muhammadan al-wasilah wal fadilah was-sarafa wa darajatal 'aliyatul rafi'ah wa ba'dal maqamal mahmud alladhi wa'atta innaka la tukhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kumandang adzan Isya baru saja kita dengarkan kawan untuk wilayah Pekalongan dan sekitarnya. Kami segenap Dewan Direksi dan juga kru Radio Kota Batik mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat Isya berjamaah dan semoga amalan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kita sambung lagi obrolan malam hari ini Ustaz Alim tentang kehebatan dan keajaiban bertasbih ya. Kita balik lagi nih ke penjelasan dari Ustaz Alim tadi tentang apa prasangka baik dan prasangka buruk ya. Kang Ribut, ini kan tadi Ustaz Alim sempat menyebutkan bahwa apa istilahnya kita berprasangka baik meskipun itu keliru, kita sudah mendapatkan pahala ya. Kemudian kita berprasangka buruk meskipun itu prasangkanya benar, kita dapat dosa. Bisa dicontohkan nggak sih Ustaz prasangka yang keliru itu yang seperti apa, baik itu prasangka baik ataupun buruknya Ustaz? Ya, misalkan seperti contoh begini. Kita pada bulan Ramadan melihat ada orang yang masuk ke warung. Yeah. Kita tanamkan pada diri kita bahwa kita selalu husnudon kepada orang tersebut. Mungkin orang tersebut masuk ke warung ada keperluan untuk membelikan makanan untuk istrinya atau untuk anaknya, bukan dia tidak berpuasa. Itu namanya husnudon. Dari sini walaupun husnudon kita salah, ternyata orang itu memang tidak berpuasa, maka husnudon kita sudah mendapatkan fadilah dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, berarti memang kita harus selalu husnudon. Berbaik sangka ya. Kalau ternyata dia benar nggak puasa, kita kan berarti benar nih penebakan kita Ustaz. Itu tetap dapat dosa juga ya? Kalau kita itu suudon. Ya, suudon. Suudon. Misalkan kita suudonnya bahwa dia orang yang tidak berpuasa. Tapi ternyata suudon kita itu salah.
Dia orang yang berpuasa. Masuk warungnya ada urusan dengan pemilik warung. Makanan saja untuk istrinya. Berarti husnudzon kita itu salah kan? Kita sudah mendapatkan dosa karena sudah berprasangka buruk terhadap orang itu. Apalagi suudzon kita itu benar. Kita suudzonnya misalkan dia tidak berpuasa masuk warung, ternyata benar orang tersebut masuk warung terus makan. Berarti benar suudzon. Ya tetap kita mendapatkan dosa. Dosanya berarti 2. 1 ya bersuudzon, terus yang kedua adalah mengetahui aib orang tersebut. Nanti kan bisa jadi kita menceritakan ke yang kepada lainnya, orang yang lain, jadi fitnah gitu. Menjadi fitnah. Begitu. Berarti suudzon itu bahaya loh. Karena sebenarnya dengan suudzon itu kita mendahului fakta. Karena kan belum terjadi ya. Kita mendahului fakta. Soal realitasnya bagaimana, Allah lah yang lebih tahu lah, yang maha mengetahui. Jadi kita dengan suudzon kita sombong. Iya. Gitu. Maka baik lagi cara membersihkannya dengan bacaan tadi. Tasbih. Tasbih. Itu kan suudzon sama sesama manusia lah. Kalau misalkan yang kepada Allah yang seperti apa Ustaz? Contohnya mungkin berprasangka baik ataupun buruk. Allah itu maha adil kepada setiap makhluknya. Artinya yang diberikan kita berupa nikmat itu sudah sangat sempurna. Kadang-kadang kita sebagai manusia merasa kurang, atau bahkan merasa belum diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Merasa Padahal terzalimi mungkin yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah lebih. Dulu ada cerita zaman Nabi Musa alaihissalam, ada seorang janda pekerjaannya itu adalah menenun kain. Dia mempunyai anak 2. Pekerjaan itu diselesaikan 3 hari untuk makan. Lah setelah selesai menenun, orang tersebut menjual kainnya di pasar untuk makan. 3 hari untuk makan selama 3 hari juga. Terus peristiwa tersebut diadukan oleh orang tersebut, perempuan tadi, kepada Nabi Musa. Nabi Musa, apakah Allah Subhanahu wa taala itu adil terhadap saya? Saya bekerja 3 hari siang malam terus hanya untuk makan. Saya ingin lebih dari itu. Terus Nabi Musa alaihissalam mengatakan kepada perempuan tersebut bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha mengetahui dan maha pemberi nikmat yang baik sempurna bagi makhluknya. Apa yang diperangsakan ibu terhadap Allah Subhanahu wa taala itu tidak benar. Akhirnya ibu itu minta didoakan sama Nabi Musa. Hai Nabi Musa, mohon tolong untuk saya didoakan agar rezeki saya berlimpah. Berlimpah. Akhirnya didoakan oleh Nabi Musa, terus perempuan tadi pulang mengerjakan biasa pekerjaannya untuk menenun baju. Ketika mau dijual baju tersebut, disambar oleh seekor burung elang. Dibawa kabur sama burung elang sampai jauh. Lah ibu ini menjerit-jerit, menangis, mengadukan lagi sama Nabi Musa. Nabi Musa, saya bekerja 3 hari untuk makan, hanya untuk makan. Sekarang dengan saya bekerja tinggal dijual, ternyata baju tersebut dibawa kabur oleh burung. Terus saya makan ini gimana? Nggak ada yang dijual lagi ini. Akhirnya apa? Akhirnya
perempuan tadi disuruh pulang oleh Nabi Musa, disuruh pulang. Terus ternyata burung elang tersebut membawa kain itu dibawa jauh, ada kapal di situ akan tenggelam. Kapalnya bocor ya. Di situ kemasukan air. Di situ burung elang tersebut menjatuhkan kain di situ. Terus awak kapal semuanya itu berusaha mengatasi kebocoran tersebut. Akhirnya kain tersebut disumbatkan. Disumpel gitu. Disumbatkan ke kapal tersebut. Yang berlubang tadi ya. Akhirnya kapal tersebut tidak jadi tenggelam sampai ke daratan lagi. Lah terus awak kapal ini semuanya isinya orang-orang kaya, bukan orang-orang miskin. Para saudagar ya. Saudagar, ya. Bernadar saudakoh, bernadar untuk bersedekah bahwa yang punya kain ini siapa, nanti saya akan bersedekah memberikan imbalan. Karena merasa bersyukur setelah diselamatkan. Akhirnya setelah dicari-cari kain ini pemiliknya siapa, ternyata ketemu si ibu tadi. Akhirnya diceritakanlah peristiwa yang di kapal itu. Terus akhirnya ibu tersebut diberi imbalan berupa uang. Uang tersebut 30 dinar lah. Ya kalau sekarang itu kalau dirupiahkan ya miliaran. Oh, jadi miliarder mendadak. Miliarder. Iya. Akhirnya ibu tadi menjadi orang yang kaya raya. Dengan sebab tadi kain tersebut. Makanya kita sebagai seorang muslim itu harus berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu berhusnudzon bahwa apa yang telah dianugerahkan kepada kita itu yang tahu hanyalah Allah, terbaik bagi kita. Jangan kita merasa kurang, bahkan belum diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal sudah memberikan lebih dari yang kita sangkakan ya. Dan saya yakin juga nih Kang Ribut, sebenarnya kalau kain tadi itu dijual harganya nggak mungkin lebih dari 30 dinar. Walah paling 5 ketep. Aduh bahasanya 5 ketep berapa sih? 5 ketep itu nggak ada sekarang. Iya, saya kan milenial ya, nggak tahu bahasa saya itu. Milenium. Iya betul. Tapi saya yakin juga nih Ustaz, peristiwa si ibu tadi mungkin juga di zaman sekarang Kang ya, kayaknya juga banyak yang mengalami hal yang sama. Tapi mungkin imbasnya aja belum ada burung elang juga yang mengambil ini. Mungkin dalam bentuk yang lain. Iya. Tapi memang benar ya Ustaz ya, bahwa untuk menjadikan seseorang berprasangka baik itu kan butuh kesabaran. Iya betul, tentunya. Proses itu panjang berlatih. Wah itu sing kadang-kala nggak sabarnya itu nggak kuat ya. Nggak kuat. Iya. Sabar ini sendiri sebenarnya nggak ada batasnya ya. Ya manusia. Iya betul, nggak ada batasnya. Harusnya. Yang ada batasnya kan subur waktu udah habis. Nggak. Dulu ya. Itu dulu. Iya. Iya makanya supaya menjadikan diri kita itu sabar, menjadikan diri kita itu berprasangka baik terus ya. Itu tadi kembali harus sering-sering melafalkan atau zikir mensucikan nama Allah. Tapi ngeten enggak, saya punya pertanyaan. Loh bukankah Gusti Allah itu Allah Subhanahu wa taala itu sudah suci, maha suci. Iya. Terus kenapa kita mesti mensucikan nama Allah atau sifat-sifat Allah ngeten? Iya. Tentu ya, Allah Subhanahu wa taala sudah maha suci. Kadang-kadang kitanya saja yang melekatkan sifat-sifat yang tercela dalam zatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berlatih untuk selalu berzikir, mengingat ya, berzikir itu mengingat dengan mengucapkan subhanallah, maha suci Allah, itu sudah mensucikan zatnya Allah. Tapi ini berarti termasuk kewajiban guys, atau gimana kalau dalam hukum Islam sendiri untuk berzikir seperti itu? Iya, secara akhlak
secara tasawuf ya kewajiban. Ya. Harus istilahnya begitu ya. Iya, harus kita tanamkan. Ada ini nggak Ustadz, istilahnya apa ya, aturan main dalam berzikir ini dalam satu hari semalam itu sampai berapa kali hitungannya, atau mungkin ya bebas saja kita sebagai umatnya untuk berzikir seperti itu? Kalau zikir itu bebas ya. Perintah di dalam surat Al-Ahzab itu ayat 43 sampai 44. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru wa dzikran katsira wasabbihu bukratan wa asila. Jadi hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kamu dengan zikir sebanyak-banyaknya. Ya. Dan sucikanlah Rabbmu, Tuhanmu, membaca tasbih di waktu pagi dan petang. Artinya apa? Di sini kita berzikir setiap habis sholat itu 33 kali. Ya. 33 kali. Itu minimalnya. Kalau maksimalnya ya sebanyak-banyaknya. Kalau zaman sahabat kalau berzikir itu ribuan. Sampai ribuan. Iya. Tapi kalau semakin kesini semakin menurun. Ya. Ya. Kesibukannya semakin banyak. Bertambah, iya, bertambah. Padahal kan istilahnya kalau di zaman sahabat itu mereka yang sudah muslim kan sudah dijamin lah ya bahwa ini bakal aman lah bersama Rasul masuk surga. Tapi justru zikirnya lebih banyak dari kita ya. Kita yang belum punya jaminan di surga. Itu dia persoalannya di situ. Iya. Kita tidak ada jaminan masuk surga. Ya, zikirnya sedikit. Sahabat sudah dijamin ya, jamin surganya. Sampai ribuan kali. Waduh. Ribuan. Berasa malu ya. Berarti kita itu pemaki. Iya. Melekiti kita sebagai Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu kalau sholat membaca doa rukuk Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, sama sujud Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, itu bacanya 15 kali. Oh, 15 kali. Kita 3 kali ngebut. Dan kadang-kala pisanan tok. Itu bacaan rukuk tasbih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Sama sujud Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, tasbih itu. Termasuk bacaan tasbih juga. Iya. Nah, makanya di dalam ulama itu tengah-tengah 3 ya. Diambil 3. Tapi kalau mengambilnya kita itba kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu ada 15. Ya mungkin itu bisa kita lakukan kalau sholat sendirian. Kalau sholat berjamaah ada orang-orang tua di belakang mungkin. Wah, imamnya kemaki. Iya, udah gitu sholat tarawih 20 rakaat. Iya. Tasbihnya panjang. Iya. Kalau sendirian nggak masalah. Iya, nggak masalah. Tapi dengan seringnya kita bertasbih, lalu apa sih Ustadz manfaatnya selain untuk Allah ya? Mungkin untuk kitanya sendiri. Yang seperti apa ini? Mungkin ada keajaiban tersendiri yang bisa kita terima dari bacaan tasbih itu sendiri, Ustadz? Di antara adalah bahwa bacaan tasbih, dzikir subhanallah itu mempunyai keistimewaan. Ini bukan dzikir biasa. Di samping bisa menenangkan hati, ya. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub fa'lam annahu la ilaha illallah. Kita berzikir la ilaha illallah bisa menenangkan hati. Subhanallah itu di samping menenangkan hati juga melembutkan hati kita. Melembutkan hati kita. Dan juga di dalam hadis itu dijelaskan bahwa orang yang membaca tasbih dzikir subhanallah itu dzikirnya naik ke langit sehingga itu membentuk suara seperti suara lebah berputar-putar di aras. Berputar-putar mengelilingi aras, dia mengeluarkan suara menyebut-nyebut nama orang yang berzikir tadi. Allah Subhanahu wa taala ini zikirnya si fulan bin fulan.
berputar-putar di aras. Ini termasuk daripada keajaiban zikir subhanallah. Ini minimalnya subhanallah. Kalau dipanjangkan lagi boleh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Terus diantara keajaiban lagi zikir subhanallah adalah bisa merubah takdir. Merubah takdir? Iya, merubah takdir. Oke. Contoh dulu ketika zaman Nabi Yunus. Nabi Yunus berdakwah kepada kaumnya bandel, ya, disuruh untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, tidak menyembah berhala, tapi bertahun-tahun masih utuh saja, bahkan menghina Nabi Yunus. Akhirnya Nabi Yunus meninggalkan kaumnya, padahal Allah belum menyuruh untuk meninggalkannya. Sehingga Nabi Yunus meninggalkan kaumnya, naik kapal. Di situ ternyata kapalnya oleng, terus Nabi Yunus dibuang ke laut, sehingga dimakan ikan hut. Lah dari situ dimakan ikan hut, dibawa ke dasar lautan. Kira-kira kalau orang dimakan ikan mati tidak? Mati. Ya. Tapi Nabi Yunus, alhamdulillah, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Yunus ini berzikir. Zikirnya apa? Tasbih. Subhanallah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz-dzalimin. Terus bertasbih di dalam perut ikan itu selama 40 hari. Sehingga dengan bertasbih, akhirnya dengan pertolongan Allah, Nabi Yunus dikeluarkan dari perut ikan dengan izin Allah. Ini merubah takdir. Yang seharusnya itu mati dimakan, tapi dengan bacaan tasbih Allah selamatkan Nabi Yunus. Ini termasuk keajaiban, kehebatan zikir subhanallah. Iya. Dan itu juga mungkin bisa kita praktekkan, Kang. Ya. Harus. Iya. Enggak bisa lagi, harusnya ngeten ya. Iya, harus. Tapi boleh gak sih Ustadz kita mengharapkannya seperti itu, istilahnya saya pengen berzikir biar saya bisa dapat keajaiban seperti Nabi Yunus kayak gitu misalkan. Nekat nyemplung ke laut gitu. Enggak maksudnya kalau ada niatan yang seperti itu boleh gak nih Ustadz? Iya, boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja kita menginginkan hal tersebut. Tapi kita sebagai seorang muslim tentunya kita berzikir itu adalah dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Disucikan, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala tanpa mengharap imbalan. Bahkan insyaallah dengan tanpa mengharap imbalan, ikhlas, Allah akan otomatis memberikan keberkahan bagi kita. Amin. Nah, itu melatih supaya kita tidak berharap imbalan itu loh. Berat. Nah itu. Iya. Kalau orang Jawa bilang dilatih berarti harus kita latihan, ya dipaksa. Dipaksa terus dilegake, diluangkan waktunya. Diluangkan waktunya lama kelamaan dengan dipaksa dan diluangkan. Insya Allah lama kelamaan akan menjadi ikhlas hati kita sedikit demi sedikit. Walaupun tadinya itu tidak ikhlas, mengharapkan ada imbalan dari Allah, tapi lama kelamaan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada hati kita sehingga menjadi ikhlas, orang yang ikhlas. Yang penting continue, terus menerus. Yang penting mau dulu. Itu ya. Ya mudah-mudahan melakukan. Continue itu kalau nggak mau ya nggak continue juga. Iya. Pribadinya harus ada rasa kemauan, terus istiqomah, walaupun sedikit, terus menerus. Insya Allah ada berkahnya. Amin. Ini saya ngerasa adem loh ya. AC-nya ketinggian lagi. Enggak, ini bukan. Aku ngerasa adem karena baru kali ini aku mendengar yang seperti Islam. ini. Baru kali ini aku ikut osa Islam kan, dan ternyata materinya ini keren. Nah itu makanya saya selalu seneng kalau pas ada jadwal osa Islam itu begitu Ustadz. Ada ilmu-ilmu baru lagi yang saya serap.
Yang kebetulan saya memang selalu sendirian nih. Sekarang ada berdua. Alhamdulillah bisa berbagi lagi. Iya. Kalau misalkan ini ya, kita bertasbih, kemudian kita tanpa mengharap, mungkin kita bisa lah sedikit demi sedikit seperti itu kan. Cuman kalau kita menerapkan ke keluarga kita, Ustadz, mungkin ini sedikit curhat nih ya, sama nggak apa-apa sih. Istri kayak gitu ya. Kita lagi kesulitan ekonomi. Sabar mah, mungkin kita bisa bertasbih saja, sopo ngerti ini. Gitu. Iya, bisa. Itu boleh ya dianjurkan ke istri gitu. Iya. Cuman kan kadang-kala istri ini ya, logika mereka kan rasional. Rata-rata perempuan itu kan rasional. Iya. Mana mungkin gitu loh. Mereka akan menolak itu. Itu gimana caranya supaya beliau itu? Ini jatuhnya curhat berdua ini. Iya itu gimana caranya apa ya menerapkan ke istri kita supaya akhirnya mau memahami dan melakukan itu loh. Iya, memang tidak semuanya ya orang semacam itu, tapi kita perlu usaha, kita perlu memberikan pengertian kepada istri untuk ya, artinya dalam beribadah itu bisa mengeluarkan permasalahan ataupun kesulitan yang membelit di keluarga kita. Ya dengan apa? Dengan menceritakan kisah-kisah sahabat ataupun orang-orang alim zaman terdahulu. Terus memberikan satu motivasi terus menerus terhadap istri. Dan tentunya kita juga sebagai seorang suami harus memberikan contoh ya, contoh yang baik contoh yang baik. Insya Allah dengan istiqomah ya, selalu memberikan arahan yang baik, insya Allah nanti lama kelamaan istri akan juga paham. Ya mungkin habis ini bisa dipraktekkan. Atau jangan-jangan kita itu belum jadi contoh yang baik. Betul. Ya, soalnya gini, ini kesannya jadi membuka aib istri ini. Bukan. Enggak ya. Bukan. Jadi gini. Betul. Sebenarnya. Jadi selalu curhat gini Kang, istri. Kita kan sudah istilahnya apa ya, taat sama Allah, ibadah ya, insya Allah nggak bolong lah ya. Tapi kok kehidupan ekonomi kita gini-gini aja. Kita apa ya, sudah bekerja di sesuai jalurnya, ibadah juga insya Allah dilakukan. Nah itu termasuk prasangka buruk sama Allah sih nggak sih Tat? Kalau misalkan kok selalu ekonominya sulit terus kayak gitu? Iya, memang kita sebagai seorang muslim tentunya harus memahami ada takdir yang baik dan ada takdir yang buruk. Dan apa yang kita lakukan tentunya baik bagi kita. Belum tentu menurut kita baik itu baik di mata Allah. Dan juga belum tentu juga, artinya apa ya yang terlihat ya lebih wah, lebih mewah, lihat mata itu baik untuk Allah. Maka di dalam masalah dunia kita harus apa, melihatnya ke bawah, selalu melihatnya ke bawah. Tapi kalau dalam masalah akhirat kita harus melihatnya ke atas. Artinya alhamdulillah kehidupan saya begini mending daripada ada orang lain yang lebih rendah nasibnya, lebih miskin dan lain sebagainya, status sosialnya. Tapi kalau dalam masalah ibadah ya kita melihatnya ke atas. Itu ada orang ibadahnya rajin, kok kita belum rajin ya gitu. Sehingga kita harus termotivasi melihat orang yang ibadahnya lebih. Dan kalau kita kaitkan dengan nasib kita, mungkin introspeksi diri itu lebih utama. Mungkin ada sholat kita yang belum benar. Ya, ada kata pepatah ya, ada kata seorang ulama, kalau ingin hidupnya baik, perbaiki dulu sholatmu. Kalau sudah sholatnya benar, sholatnya baik, maka hidupmu akan baik, ya. Akan
sesuai dengan harapan yang kita Inginkan. cita-citakan, yang kita inginkan. Iya. Itu. Mungkin permasalahan kita di situ. Iya. Masih kurang memperbaiki sholatnya. Ini tapi ngapunten Ustaz, untuk memperbaiki sholatnya ini memperbaiki sholat yang seperti apa? Ataukah mungkin istilahnya 5 waktu itu harus terus dijalankan, atau mungkin kita sudah komplit nih 5 waktu tapi harus memperbaiki bacaannya, itu yang seperti apa Ustaz? Ya tentunya kita dalam melaksanakan sholat itu kita harus mengetahui ilmunya. Ilmu kita harus tahu mana yang rukun sholat secara fikihnya ya, sunah-sunah sholat, sunah-sunah dalam sholat. Di dalam sholat itu ada rukun fi'li, rukun qauli, rukun gerakan, rukun ucapan, bacaan. Itu kita harus memperbaiki itu semua. Ya. Dan sholat itu di dalam Al-Quran itu kata-katanya adalah muqimus sholat, mendirikan sholat. Artinya mendirikan sholat itu kita melakukan sholat itu tepat waktu. Itu tepat waktu, tidak lalai, tidak nanti itu tidak. Jadi tapi kalau kita hanya menjalankan sholat, kisah karepe menjalankannya sholat, terserah kita. Misalkan adzan, misalkan tadi zuhur jam 12, ada adzan nanti sholatnya nanti, berarti itu namanya menjalankan sholat. Jadi seenaknya sendiri, bukan mendirikan. Tapi kalau mendirikan sholat, ketika kita mendengar adzan, hati kita merasa terpanggil, ayo jamaah. Ya kalau tidak ada orang yang diajak jamaah, sholat sendiri. Ya. Kalau dekat musola atau masjid, langsung lari ke masjid, itu mendirikan sholat. Yang sulit itu kan kita ketika adzan pergi ke masjid berjamaah, ya, berjamaah menjumpai takbiratul ihramnya imam. Dari awal berarti nggih. Dan awal itu ya, itu mendirikan sholat. Tapi kalau menjalankan sholat itu adalah ya kita menjalankan sholat, hanya menjalankan sholat, tapi waktunya sak legone. Yang penting kelakon. Yang penting kelakon. Kewajibannya hilang. Menggugurkan kewajiban. Nah, itu problem kita itu. Problem saya seperti itu mungkin. Ya, saya oh iya, udah kita berarti. Ya mungkin mulai saat ini ya. Ya butuh komitmen ya tadi. Seperti itu. Butuh kemauan untuk berubah. Iya. Kita butuh kemauan besar. Tapi butuh nggak, Tat? Istilahnya untuk bisa komitmen itu kan butuh penuntun. Saya pikir perlu nggak sih, Tat, kayak gitu itu? Ya harus. Harus ya. Iya harus. Artinya penuntun itu kan tidak harus kita ngaji bertatap muka dengan seorang ustadz. Di zaman sekarang itu ngaji itu semuanya ada. Sudah gampang ya. Sudah enak semua. Di media sosial ada. Di radio malam hari ini ya juga acara seputar obrolan Islam, agama Islam juga ada dengan Mas Ribut dan Mas Ozi. Ini suatu acara yang sangat luar biasa ini. Alhamdulillah. Ya. Nah, makanya di dalam kita hidup ya usahakan setiap hari ngaji itu sebagai penuntun. Sebagai penuntun. Ya kalau lebih outdoornya ya kalau ada kiai kampung ya kita ngaji terhadap kiai kampung. Nah kalau kita dalam kantor ya mendengarkan ceramah-ceramah. Dan ceramah-ceramah tersebut tentunya kita harus milih-milih ustadznya, kiainya yang betul-betul keilmuannya, syarat keilmuannya adalah sampai kepada Rasulullah SAW. Iya. Karena di zaman yang secanggih ini akhirnya mereka jadi pada pintar ngomong. Ya, mereka yang belum yang nggak jelas sanatnya pun mengaku-ngaku sebagai pendakwah. Nah, itu banyak ya. Karena kan yang kita butuhkan sebenarnya kan motivasi ya, Tat, ya, untuk bisa melakukan ini ya. Ngaji itu kan untuk menemukan sosok yang kira-kira bisa memotivasi aku gitu ya. Bener-bener motivasi ke jalan sing beneran gitu loh. Itu mungkin itu kebutuhannya kan itu. Ada yang mendorong kita gitu ya. Butuh orang yang narik
dan mendorong. Iya. Ngeten ya tadi. Iya. Tapi ini sama sih penasaran juga Ustaz untuk yang mendirikan sholat di tepat waktunya. Kan anjurannya seperti itu Ustaz. Cuman bagi kita sebagai pekerja ya, dan kadang kita masih disibukkan dengan pekerjaan kita di saat waktu sholat tiba. Nah, itu solusinya seperti apa Ustaz? Apakah kita meninggalkan pekerjaannya dulu? Tapi kayaknya kalau lagi siaran susah juga. Ini seperti apa Ustaz? Iya. Jadi kita menjalankan sholat ketika ada kegiatan yang penting juga. Artinya jangan sampai waktu sholat itu waktu akhir. Sampai akhir. Artinya ya kita kan bisa mengira-ngira sendiri. Bisa waktu sholat dari subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya. Dan itu harus berusaha jangan mengakhirkan sholat. Walaupun kita itu masih ada kerjaan, ya usahakan kalau sudah selesai langsung sholat. Jangan nanti. Kalau nanti akhirnya keburu waktu habis. Harus ini secara perlahan lah ya. Perlahan tapi pasti. Ya. Ya mudah-mudahan bisa istiqomah. Amin. Ya rabbal alamin. Ya Allah. Istiqomahku abot loh ya. Jelas ya. Kira istiqomah itu abot banget. Betul. Iya, ini kembali lagi ke kehebatan dan juga keajaiban dari bertasbih ini Ustaz G. Cuman kalau kita mencontohnya ke para sahabat yang hidup sejaman dengan Rasulullah, ini kan mereka emang benar-benar orang yang alim Ustaz, mereka orang-orang yang benar taat. Iya. Kalau misalkan kita mencontoh seperti beliau-beliau ini kan kita agak sedikit minder juga Ustaz. Artinya kita banyak dosanya, kita banyak melakukan keburukan. Tapi terkadang kita juga minder juga sama Allah. Istilahnya apakah nanti saya bisa diberikan satu keajaiban dari bertasbih itu, saya sekarang banyak dosanya begitu Ustaz. Nah, yang mensikapi hal yang seperti itu bagaimana Ustaz? Iya. Ya tentunya kita harus tidak minder ya. Bahkan kita merasa banyaknya dosa, banyaknya kesalahan-kesalahan, banyaknya maksiat, kita harus merasa lebih giat lagi di dalam beribadah. Sahabat saja yang sudah dijamin surga, tidak punya dosa, tidak melakukan maksiat, ya maksiatnya sedikit lah misalkan. Itu mereka beliau itu ibadahnya luar biasa. Apalagi kita anak kiai bukan, keturunan Habib bukan, ya mengharapkan surga dan mengharapkan yang enak-enak. Maka dalam kehebatan ataupun keajaiban tasbih ini, nanti kalau kita sudah melakukan, merutinkan, mengistiqomahkan, insya Allah kita akan merasakan keberkahannya. Amin. Akan merasakan keberkahannya. Aku speechless. Gini loh, ini sulit untuk aku sementara waktu saya itu hanya mencoba menyelami gitu. Dan memang bener sih, aku ngerasa kok kayak dosa sekarang gitu. Tapi ya tetap optimis lah ya, semangat kayak gitu. Tapi kalau dalam bertasbih sendiri, apakah harus dilafalkan dengan ucapan yang istilahnya keras gitu, atau mungkin cukup dalam hati aja Ustaz gitu? Iya, dalam berzikir itu ada zikir yang sir, sir itu dalam hati, ya. Ada yang jahar itu bersuara. Nah, yang paling baik itu adalah zikirnya yang sir, yang sir, dan jangan cepat-cepat. Artinya berzikir itu dengan pelan, dirasakan. Mocone cepet oleh akeh, opo pelan tapi sithik. Tapi rasanya dapat. Yang mendingan pelan juga ya. Kita kan nggak ditarget
berapa banyaknya itu mungkin ya. Ngaten Pak Ustaz? Iya. Oke. Kalau zikir pelan bisa dirasakan, insya Allah hikmahnya akan muncul. Hikmahnya itu akan muncul. Tapi kalau cepat itu kan tidak masuk ke hati, hanya di mulut saja. Itu hikmahnya itu tidak akan apa namanya munculnya itu lama. Ya. Kadang pernah dengar juga sih Ustaz, yang sampai cepat mengucapkan subhanallah karena saking cepatnya kayak kita dengarnya banowo kayak gitu. Kalau yang sampai seperti itu masih dihitung bertasbih atau wah udah ngawur ini kayak gitu Ustaz? Iya. Ya memang kalau cepat kan memang kedengarannya banowo atau lain sebagainya gitu ya. Itu karena kecepatannya. Ya tetap dihitung berzikir, dihitung berzikir. Karena zikir itu lebih ke ini ya, mengingat ya, kemauan kita untuk mengingatnya itu ya. Ya mulai begigi ya. Kita itu biasa melek lah kalau di radio itu, di studio. Cuman nggak buat zikir. Buat ngopi. Nah itu kurangnya zikirnya. Ngopinya sih oke. Boleh ya. Zikirnya yang belum. Dan berzikir itu adalah suatu ibadah yang sebetulnya gampang dilakukan. Beda kalau haji, ibadah sholat. Iya. Kalau orang sakit bisa nggak melakukan sholat kadang. Kadang nggak bisa bangun. Nggak bisa bangun. Tapi kalau berzikir orang sakit pun bisa. Hatinya kan bisa. Nabi Ayub dulu ketika mendapatkan ujian berupa sakit, minta apa? Minta hatinya selalu dijaga dan lisannya untuk berzikir kepada Allah, tidak minta kesembuhan. Tidak minta kesembuhan. Jadi walaupun sakit, ya hatinya berzikir, lisannya mengucapkan lafaz-lafaz, kalimat-kalimat thayyibah. Ini ibadah yang sangat gampang dilakukan sebetulnya. Ya. Beda kalau haji itu berat, apalagi puasa. Puasa itu suatu hari dari terbit fajar sampai sore itu berat. Ya berat. Terus sholat dan lain sebagainya. Butuh effort tinggi untuk ibadah-ibadah yang lain. Iya. Tapi ingat adakah waktu-waktu khusus untuk zikir semacam bertasbih ngoten itu? Karena kan ada ini, saya tuh punya teman kebetulan dia santri. Terus saben sehabis maghrib, sholat maghrib itu nongkrong kita ngopi tapi sambil zikiran. Itu boleh ngoten niku. Iya. Dalam berzikir tentunya kita ada waktu-waktu yang mustajabah, yang waktu-waktu yang afdol, yang lebih utama. Tentunya kita sudah tahu waktu yang baik adalah sehabis sholat, sepertiga malam, ya, habis maghrib dan lain sebagainya. Tapi kalau kita setiap waktu berzikir sambil ngobrol, ya itu lebih baik jauh. Jadi kita itu walaupun di keramaian, di mall, tetapi hati kita itu ingat kepada Allah. Ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ingat berzikir dalam keadaan sepi maupun ramai. Selalu berzikir. Selalu ingat kepada Allah dalam keadaan susah maupun senang. Ya. Kadang kalau susah, ya saya yakin. Tapi kalau senang kadang lupa. Iya kan? Iya. Kalau pas di masjid beneran tasbih. Khusyuk lah. Neng mall. Tapi biasanya kalau orang-orang yang ngobrol sambil zikir itu berarti termasuknya orang khusus. Kalau saya ya ngobrol aja, nggak bisa sambil zikir. Iya. Lah terus gimana ngobrolnya sambil zikir? Atau gini, saya punya solusi kalau ngobrol. Kang Ribut apa kabar, subhanallah? Biar ada sisipan zikirnya. Lah tentunya bisa ngobrol itu lisannya, zikir hatinya. Hatinya Hatinya itu sambil. Saya juga
sering melihat di masjid itu ada orang baca Quran, dia juga berzikir, jadi lisannya membaca Al-Quran tapi hatinya tangannya sambil muter tasbih. Baginya kok bisa ya? Bagi fokusnya itu bisa ya? Kita harus tanya caranya gimana. Iya. Itu latihannya nggak bisa sebentar. Berarti menyelam sambil minum air. Jadi dapat dua-duanya. Iya. Ini kan tadi Kang Ribut nanya soal waktu yang istilahnya apa ya, tepat buat berzikir. Tapi kalau tempatnya sendiri Ustadz, ada pantangan nggak sih? Kayaknya tempat ini nggak boleh kalau misalkan kita berzikir kayak gitu, atau bebas di mana aja? Ya kalau berzikir tentunya lebih afdol di tempat-tempat yang suci ya. Tempat-tempat yang suci. Kalau di tempat-tempat yang kotor seperti toilet dan lain sebagainya ya kita zikirnya boleh sih, tapi kan lebih akhlaknya lebih dijaga itu hanya zikirnya di dalam hati, dalam hati, nggak sampai diucapkan. Ya saru lah kalau diucapkan. Apalagi kenceng bawa mic bluetooth ini kan. Terus pakai speaker. Iya. Aduh, ya Allah. Mau saingan sama ini tukang kedok. Iya. Masya Allah. Ada lagi ini mungkin sebelum terakhir karena sudah hampir jam 8 kan Ibu. Yang perlu mungkin ditanyakan lagi perihal ini soal tasbih. Di rumah aja. Aku jadi pendengar aja. Saya pengen menikmati materi malam hari ini. Ini keren banget. Ini jadi catatan buat saya. Jadi apa ya istilahnya, kita dapat pelajaran. Iya, nanti tak bawa ke rumah itu kan buat oleh-oleh. Iya tentunya. Betul. Yang tak ternilai harganya. Yang terakhir Ustaz, mungkin karena sudah hampir jam 8, apa sih yang perlu kita benahi lagi dengan cara bertasbih ini begitu Ustaz, biar lebih baik lagi kehidupan kita Ustaz? Iya, jadi amalan zikir ini adalah amalan yang sangat simpel ya, bisa dilakukan di mana saja, kapan saja. Dengan berzikir dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan berzikir iman kita akan menjadi meningkat, akan menjadi tebal iman kita. Dan kita akan menjadi orang yang selalu ingat kepada Allah, bersyukur atas nikmat-nikmat Allah, sehingga kita termasuk golongan orang-orang yang beruntung. Beruntung di dunia sampai akhirat. Amin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada session malam hari ini. Matur nuwun sangat Ustadz Alim ya, tetap sehat terus biar nanti kita bisa ketemu lagi, ngobrol lebih banyak lagi. Ketemu meneh. Amin. Mas Ribut, Mas Ozi, terima kasih. Semoga sehat selalu. Amin. Keluarga sehat walafiat, diberi keberkahan, rezeki melimpah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ya, dan dengan begitu Kang Ribut, kita akhiri acara malam hari ini di Osa Islam. Nanti setelah ini saya akan kembali lagi menemani kawan-kawan di rumah di perjalanan Halo Kota Batik. Selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. FM 91,2